Master Preporn, Master Amin dan Master Prasad membawa Ran ke ruang pengobatan untuk memberinya pengobatan. Ran berteriak memohon dibebaskan karena ia tak sakit apa-apa. Maki bercerita pada Tibet, kakaknya, Ran hilang 6 tahun yang lalu, dan ia yakin Ran ada di homeschool dan para master mengurungnya di suatu tempat, tapi ia belum tahu di mana itu. Ia yakin karena terakhir ia bertemu Ran melarangnya masuk ke homeschool. Tiba-tiba mereka melihat Master Poban dan mereka bersembunyi. Tibet melarang Maki melanjutkan pencarian sekarang, karena sangat beresiko. Mereka bisa melanjutkan pencarian hari selanjutnya, dan Tibet akan membantu Maki. Pembelajaran di homeschool berjalan biasa saja, mereka dibagi menjadi beberapa kelompok untuk tugas fisika. Satu kelompok terdiri dari 2 sampai 3 orang. Headmaster mengamati beberapa murid semakin dekat, seperti Maki dengan Tibet, White dengan Nai, bahkan Headmaster memergoki Jingjai dan Hugo yang akan berciuman. Karena itu homeschool mengeluarkan peraturan ke-7. Tidak boleh berpacaran. Hugo dan Jingjai yang paling menentang peraturan itu. Homeschool ingin mengajari mereka mencintai dalam jenis persahabatan antar teman yang tak akan pernah hancur. Bukan cinta antar remaja yang mulai bersemi di antara mereka. Sebelum tidur, Fuji, Jingjai dan Biwu membicarakan peraturan dilarang pacaran sangat konyol. Jingjai berkata, karena murid pria hanya beberapa, ia ingin mencoba mengencani mereka semua, mungkin dimulai dari Nai dan Tibet. Fuji marah, ia tidak suka tingkah Jingjai dan pergi. Keesokannya saat Fuji dan Jingjai mengerjakan tugas kelompok mereka, Jingjai tak membantu dan sibuk memperhatikan Nai di seberang, yang juga sedang mengerjakan tugas. Itu membuat Fuji marah dan memaki Jingjai, yang di pikirannya hanya ada laki-laki saja. Jingjai melawan tapi Fuji melanjutkan makiannya dengan mengatakan Jingjai seperti kurang perhatian dan tak mendapat kasih sayang dari keluarganya. Mereka bertengkar dan akhirnya bisa dilerai Nai, White dan Master Dilak. Jingjai duduk sendiri dan mengingat masa lalunya. Dulu, ayahnya mengajaknya mendatangi kamar hotel dan melabrak ibunya yang sedang berselingkuh. Ayahnya memukuli ibunya dan Jingjai membela ibunya, sehingga ayahnya marah dan pergi, tapi ibunya yang dibelah pun meninggalkannya dan memilih selingkuhannya. Melihat Jingjai duduk sendirian, Hugo menghampirinya, walau Jingjai mengusirnya dan ingin sendiri, Hugo malah mendekat dan mengatakan, Jingjai tak perlu terus terlihat kuat, ia boleh lemah di depannya. Jingjai diam sejenak dan mengatakan, semua orang jahat padanya, mengusirnya dan tak menginginkannya, bahkan orang tuanya. Hugo kemudian menghiburnya dan mengatakan ia menginginkan Jingjai dan melanjutkan dengan bercanda. Nai dan White sedang mendiskusikan tugas mereka, saat Biwu datang dan menghampiri mereka, meminta bantuan mengerjakan tugasnya yang tak ia mengerti. Beberapa kali Biwu curi-curi pandang ke Nai. Saat Nai meninggalkan Biwu dan White untuk mencari buku, Biwu bertanya pada White, apakah White menyukai Nai? Karena ia menyukai Nai, White hanya terdiam bingung kemudian mengingatkan Biwu tentang larangan berpacaran. Biwu tak menggubrisnya. Setelah dari perpustakaan, mereka bertiga berjalan menuju kamar mereka. Biwu terus mendekati Nai, memujinya dan menanyakan tipe gadis yang Nai sukai. Nai menjawab Nai menyukai tipe seperti White. Ucapan Nai membuat Biwu dan White kaget. White bertanya apakah Nai suka dirinya. Nai menjawab bukan begitu, ia hanya suka tipe seperti White. White masuk ke dalam kamarnya meninggalkan Biwu dan Nai. Nai senyum-senyum sendiri sedangkan Biwu terdiam penuh kekecewaan. Jingjai dan Hugo ke tepi danau terbawa suasana dan melakukan hal terlarang. Setelah itu Jingjai menceritakan masa lalunya di dekapan Hugo. Jingjai bercerita, setelah ibunya ketahuan selingkuh, ibunya pergi karena tak tahan dengan ayahnya. Ia paham itu, tapi kenapa ibunya meninggalkannya bersama ayahnya dan tak mengajaknya pergi juga? Padahal ibunya tahu ayahnya tak pernah menyayanginya. Setelah ibunya pergi, ayahnya semakin keras dan mengendalikannya, juga memukulinya seperti memukuli ibunya dulu. Sekarang ia tahu orang tuanya memang tak pernah menyayanginya. Hugo juga bercerita, ayahnya juga tak menyayanginya dan hanya menyayangi kakaknya Hunter. Hunter adalah harapan keluarga, bukan seperti dirinya. Namun Hunter meninggal dan ayahnya menyalahkannya dan berkata seharusnya Hugo yang meninggal bukan Hunter.
Kini Hugo juga tak tahu alasannya hidup. Karena ia merasa tak ada tempat untuk dirinya di keluarganya, ia sebenarnya ingin mati saja. Jingjai kemudian mengatakan, sebenarnya semua itu bukan kesalahan mereka, tapi semua adalah kesalahan orang-orang dewasa yang jahat itu. Dunia ini memang jahat dan tak adil pada mereka. Tapi dunia juga membuat mereka berdua bertemu. Tak disangka, Master Poban melihat kelakuan Hugo dan Jingjai itu. Master Preporn dan Headmaster masuk hutan. Maki dan Tibet mengejar mereka tapi mereka tak berhasil mengikuti para master, karena Penhung dan Peng mengikuti mereka. Terpaksa Maki dan Tibet kembali ke homeschool. Tibet berjanji akan membantu Maki, mereka masih punya banyak waktu. Saat semua murid tidur, Headmaster membangunkan Jingjai dan menyeretnya keluar kamar. Headmaster menyuruh Master Poban untuk mengurung Hugo dan Jingjai karena mereka telah melanggar peraturan nomor 7 dan tak merasa bersalah. Saat Master Poban menyeret Jingjai dan Hugo, mereka berdua menyerang Master Poban dan mengurung Master Poban. Mereka kabur menggunakan mobil yang terparkir di depan homeschool. Mereka senang bisa kabur, tapi tak kunjung menemukan jalan keluar. Mereka seperti berputar-putar dalam hutan, hingga mobil mereka mogok karena kehabisan bahan bakar. Dengan ketakutan, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Hingga akhirnya mereka bertemu dengan polisi yang sedang patroli. Mereka mengatakan akan ke kota tapi mereka tersesat dan minta tolong agar Pak Polisi mau mengantar mereka ke kota. Pak Polisi menyanggupi dan mengantar mereka. Bukannya mengantar mereka ke kota, Pak Polisi mengembalikan mereka ke homeschool. Mereka berdua akhirnya mendapat hukuman. Pagi hari Maki mendatangi Master Preporn dan bertanya di mana Ran dari Gen 4, karena ia ingin bertemu. Master Preporn kaget, tapi mengatakan ia tak tahu keberadaan Ran, dan Maki tahu itu bohong. Master Amin mengantarkan makanan kesukaan Ran, tapi Ran tak mau makan dan hanya mau tahu, kapan ia dibebaskan. Master Amin menjawab ia akan membebaskan Ran jika Ran menjadi Ran yang dulu lagi. Ran menjawab itu tak mungkin.